7 kisah pengorbanan pas pampres saat mengawal para presiden Indonesia. Sejak tahun 1946, pas pampres telah dengan setia mendedikasikan dirinya untuk melindungi keamanan presiden, wakil presiden, dan tamu negara beserta keluarganya. Metode pengawalan dan pengamanan presiden RI pun terus berkembang sesuai dengan gaya kepemimpinan masing-masing presiden yang menjabat. Berikut ini adalah beberapa cerita menarik pas pampres saat mengawal para presiden RI. 1. Soekarno. Presiden Soekarno berhasil selamat dari 7 upaya pembunuhan yang dilakukan terhadapnya. Beberapa di antaranya tidak terlepas dari peran anggota pasukan pengamanan presiden yang rela mengorbankan diri mereka sebagai perisai untuk melindungi kehidupan presiden. Pada tahun 1957, Soekarno mengalami 2 kali pelemparan granat. Yang pertama terjadi di sekolah perguruan Cikini dan yang kedua tahun 1960 yang terdapat insiden penembakan dari pesawat MiG-17 ke istana yang dilakukan oleh Daniel Maukar. Selain itu di tahun yang sama, terdapat juga momen mengerikan saat penjegatan di Jembatan Raja Mandala. 2. Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, sistem pengamanannya terkenal sangat ketat. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada yang boleh melewati ring 1 pengamanan presiden, termasuk seekor lalat. Meskipun Soeharto dikenal sebagai sosok yang taat dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, terkadang ia tidak ingin pengawalannya terlalu berlebihan. Seperti contohnya ketika ia hendak pergi dari rumahnya di Jalan Cendana Menteng menuju istana. Ia tidak ingin konvoi pengawalan yang panjang karena dapat menyebabkan kemacetan di jalan. Dalam hal ini, Pas Pampres mencari cara dengan meminta pihak kepolisian untuk menyalakan lampu hijau setiap kali rombongan presiden melintasi lampu lalu lintas. Namun, trik Pas Pampres untuk membohongi Soeharto akhirnya diketahui oleh presiden yang terkenal dengan julukan The Smiling General tersebut oleh media asing. Soeharto pun kemudian meminta agar cara tersebut tidak dilakukan lagi. 3. B.J. Habibie. Presiden Habibie yang telah lama menetap di Jerman sangat mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu kesukaannya adalah mengemudikan mobil sendiri. Ketika keinginan ini muncul, Habibie biasanya hanya memperbolehkan komandan Pas Pampres dan ajudan untuk ikut dalam mobil tersebut. 4. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa itu, teman-teman Gus Dur sering mengunjungi istana dengan mengenakan sarung dan sandal jepit yang tidak sesuai dengan protap yang mengharuskan berpakaian kemeja, sepatu, dan celana rapi. Namun akhirnya, Pas Pampres kemudian melonggarkan prototapnya dengan memperbolehkan tamu-tamu Gus Dur tersebut untuk tetap menggunakan sarung dan sandal jepit. Tidak hanya itu, kepemimpinan kontroversial Gus Dur juga menyebabkan munculnya banyak protes dari masyarakat. Pada suatu kesempatan ketika pesawat Gus Dur baru saja mendarat, pesawat tersebut dikepung oleh demonstran. Pas Pampres pada saat itu juga meminta Gus Dur untuk tidak keluar dari pesawat karena terdapat ancaman yang mungkin muncul. Namun dengan sikap santainya, Gus Dur menyatakan keinginannya untuk turun dari pesawat. Ia pun berkata, mereka hanya butuh diajak ngobrol. 5. Megawati Soekarno Putri. Megawati sering berkeliling ibu kota dengan menggunakan VW Caravelle. Pada suatu kesempatan ketika menggunakan mobil tersebut, Megawati menginginkan mencicipi nasi goreng Kebon Sirih. Oleh sebab itu, Pas Pampres pun mengambil inisiatif dengan memesan nasi goreng tersebut untuk memastikan keamanannya. Setelah memastikan keamanannya, nasi goreng tersebut baru saja disajikan kepada Megawati. 6. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada masa pemerintahan SBY, protokoler yang ketat dan teratur dijalankan dengan pengawalan dari Pas Pampres. Setiap acara baik itu pertemuan dengan masyarakat maupun sesi wawancara dengan wartawan, Pas Pampres memastikan bahwa terdapat jarak 5 meter antara mereka dan Presiden SBY. Selama era pemerintahan SBY, grup Depas Pampres dibentuk yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan mantan presiden dan mantan wakil presiden. 7. Joko Widodo. Setelah pelantikan Jokowi, jutaan warga memadati area sepanjang Semanggi hingga Istana Merdeka. Iring-iringan kendaraan yang membawa Jokowi pun terjebak dalam kemacetan parah. Untuk mengatasi situasi tersebut, Pas Pampres memutuskan untuk berjalan kaki bersama Jokowi menuju istana sambil menghalau massa yang berada di sekitar mobil Jokowi. Kisah menarik juga datang dari keluarga Jokowi yang terkenal dengan gaya hidup yang sederhana tersebut. Ibu negara Iriana misalnya yang lebih memilih pulang ke Solo, Jawa Tengah menggunakan pesawat komersial dengan kelas ekonomi. Pas Pampres pun harus melakukan improvisasi dalam pengamanan perjalanan tersebut.